Kawan dan kerabat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Fredrik Makitan bersama Anda lagi dalam acara Kisah Anak Manusia. Kita akan menelusuri peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus yang terjadi selama kurang lebih 3 tahun di akhir hidupnya sebagai seorang anak manusia pada 2000 tahun yang silam di tanah Israel, Palestina. Dan khusus pada episode ini kita akan belajar dari peristiwa pelayanan murid-murid Yesus dan satu lagi yaitu soal kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Nah, cerita ini selengkapnya dapat Anda baca dari Alkitab yang tertulis dalam Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 5-15, juga pasal 14 ayat 1-12. Juga Anda bisa baca dari Markus 6 ayat 6-29 dan Lukas 9 ayat 1-9. Anda bisa melihat dalam slide yang ditunjukkan. Dan topik pembelajaran pada episode ini adalah pelayanan murid-murid Yesus dan kematian Yohanes Pembaptis. Jadi ini sebuah topik ya. Kawan, pada 2 kali pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas, kita sudah merenungkan ada 2 peristiwa secara berturut-turut. Yang pertama adalah pelayanan khotbah atau pengajaran Yesus di rumah ibadat di kota Nazaret, kota di mana Yesus dibesarkan. Yang saat itu di samping mendapatkan pujian dari jemaat, Yesus juga mendapatkan penolakan yang keras dari sekelompok orang Yahudi yang marah karena ada beberapa pernyataan Yesus yang menyinggung perasaan mereka. Dan yang kedua adalah pengutusan ke-12 murid Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu sambil menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari kerasukan, dari kuasa-kuasa setan, dan bahkan dilengkapi untuk membangkitkan orang mati. Nah, pada edisi ini saya akan menampilkan 2 peristiwa lain untuk pembelajaran kita. Yang pertama adalah kembalinya ke-12 murid Yesus dari pelayanan mereka selama kurang lebih 2 bulan berkeliling di kota-kota dan di desa-desa di wilayah Galilea. Dan peristiwa yang kedua adalah kematian Yohanes yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan kurang lebih 1 tahun sebelum peristiwa ini. Nah, yang pertama tentang kembalinya murid-murid Yesus dari pelayanan keliling mereka di Galilea. Penulis kitab Injil melaporkan bahwa apa saja yang diperintahkan Yesus sudah dilakukan para murid ini, semuanya. Jadi semuanya dalam kuasa ilahi, mereka lakukan dalam kuasa ilahi yang sudah dilengkapi oleh Yesus sendiri, yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada mereka. Markus menulis demikian, saya kutip dari apa yang ditulis oleh Markus. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi mereka melakukan perintah Yesus sesuai kebutuhan yang ada di dalam perjalanan pelayanan mereka keliling itu. Dan juga sesuai dengan kemampuan mereka. Karena mereka ini juga masih belajar melakukan sendiri seluruh pelayanan tanpa didampingi Yesus. Karena selama ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Kali ini mereka sendiri. Yang penting bahwa pelayanan yang dilakukan dalam kelompok kecil per 2-2 orang ya, di atas 2-2 orang ini mengelilingi kota dan desa, ini sudah menghasilkan banyak hal yang dapat mereka pelajari dan pahami dari pengalaman pelayanan semacam itu. Praktek pelayanan ini tentu sangat bermanfaat untuk mempersiapkan murid-murid ini untuk melayani lebih besar dan lebih berat lagi di masa depan mereka. Ada 3 hal penting
yang paling penting atau juga umum dilakukan dalam pelayanan sudah dilaporkan dengan jelas, yakni pertama memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyerukan orang supaya bertobat masuk dalam Kerajaan Allah. Juga menyembuhkan orang sakit serta mengusir setan-setan yang merasuk orang-orang yang lemah. Keberhasilan murid-murid walaupun secara terbatas ini cukup membawa sukacita besar, baik bagi murid-murid itu sendiri maupun bagi Yesus yang telah melengkapi mereka dan mengutus mereka. Nah kawan, ke-12 murid ini diutus dengan tangan kosong. Dompet juga kosong ya, saya pakai istilah dompet. Mereka tidak bawa uang apa-apa. Juga tanpa bekal makanan minuman dan hanya dengan pakaian seadanya. Jadi begitu minimnya perlengkapan secara fisik. Tapi ini yang diharuskan oleh Yesus. Namun perbekalan mereka yang sesungguhnya adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini bekal. Yang kedua adalah ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah iman mereka kepada Tuhan yang telah mengutus mereka. Ini 3 hal. Dan kawan, bukankah 3 hal ini jugalah yang seharusnya menjadi pembekalan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melayani umat manusia dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini? 3 hal yang sama. Oke kawan, sekarang tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes ini adalah sepupu Yesus. Dia adalah anak Imam Zakaria dan istrinya Elisabeth, itu ibunya Yohanes. Dan Elisabeth ini adalah kerabat dari Maria yang adalah ibu Yesus. Yohanes lahir sekitar 6 bulan atau setengah tahun lebih dahulu dari Yesus. Kelahirannya dan tugas pelayanannya sudah dinubuatkan sebelumnya, yakni membuka jalan bagi pelayanan Yesus di depan publik. Ya, membuka jalan. Yohanes inilah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Itulah sebabnya ia disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis pada waktu itu sedang dipenjarakan. Dan akhirnya dengan sangat kejam Yohanes dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya atas perintah Raja Herodes yang memerintah pada waktu itu. Nah, kabar ini tersebar kemana-mana sampai ke seluruh Galilea. Dan akhirnya sampai kepada Yesus dan murid-muridnya mendapatkan kabar khusus ini. Yohanes memang seorang besar di masa itu. Pengaruhnya sangat luas. Ia memiliki ribuan murid dan pengikutnya. Karena itu dia juga sangat disegani oleh para pemimpin agama Yahudi dan disegani juga oleh Raja Herodes sendiri. Ya, baiklah, tentang Yohanes ini saya mau mengutip dulu apa yang dituliskan dalam Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi sebagai berikut. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya." Nah, ini dia menganggap Yesus ini adalah Yohanes yang sudah bangkit. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Ini berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, saudara dari Herodes ini. Karena Yohanes pernah menegur Herodes ini, katanya, "Tidak halal engkau ambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya pada waktu itu, tapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan sangat menyukakan hati Herodes.
sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, Herodias, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya yang ada di situ, diperintahkannya juga untuk memberikan kepala Yohanes Pembaptis itu. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis yang menari itu, dan ia membawanya kepada ibunya Herodias. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus tentang Herodes ini. Nah kawan, peristiwa kematian Yohanes Pembaptis sudah pasti menyedihkan hati Yesus. Bukan saja karena Yohanes adalah kerabatnya, tetapi juga karena Yohanes adalah perintis bagi pelayanan Yesus di depan publik. Jadi Yesus sangat menghormatinya. Dan kawan, memang tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda pada setiap orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Namun yang terpenting adalah melakukan kehendak dan perintah Tuhan, yakni memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui kehidupan ini. Ini berarti mendemonstrasikan kebenaran dari Allah itu di tengah dunia yang penuh kejahatan dan dosa. Baiklah kawan, demikianlah yang bisa saya bagikan dengan Anda pada hari ini. Saya berharap ada sentuhan surgawi buat Anda melalui kisah dan renungan ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan mohon diri untuk berjumpa lagi di episode berikutnya. Doa saya Tuhan memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda. Get your message, have a good day, and see you next time.